Dear bright people, ini serius. Jika kamu rencana ingin punya anak, atau kamu ingin pakai nama sayang buat panggilan ke pasangan kamu, jangan deh pakai nama-nama bunga. Mau tahu apa alasannya? Bersama saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat, bahagia, dan juga sukses selalu buat bright people dimanapun berada. Masih bersama saya di sini dari kota Adelaide, South Australia, menemani studi S2 saya di University of Adelaide. Ngomongin soal nama bunga ya, bunga itu biasanya tuh selalu identik dengan perempuan ya, atau kaum Hawa. Saya nggak tahu juga kenapa ya, karena kan dari sisi ilmu biologi bunga itu kan adalah alat reproduksi dari tumbuhan ya, atau tanaman. Jadi di dalam bunga itu ada ada di dalamnya itu ada bagian yang dikatakan jantan dan juga betina. Kalau yang jantannya itu putik ya, benang sari, sedangkan yang betinanya itu kan di putiknya itu. Jadi dalam satu bunga itu sebetulnya ada jantan dan betina di situ. Jadi sebetulnya secara biologi itu nggak tepat sih kalau itu hanya diidentikan dengan perempuan. Ya mungkin karena dianggapnya cantik, jadi boleh lah ya dipakai buat nama perempuan. Tapi sekali lagi, yang menggunakan itu kan adalah pasti menyematkan itu adalah kaum laki-laki ya. Di sini ada isu patriarki lagi sih jadinya ya, itulah. Ya itulah dunia di mana kita berada saat ini ya. Jadi ya seperti itu. Nah, tapi kenapa sih saya tadi bilang di awal jangan deh pakai nama-nama bunga ya gitu. Nah, karena pertama ini saya baru baca berita. Jadi ternyata ini artikel tahun 2017. Jadi pada tahun 2017 itu BMKG, pokoknya badan yang mengatur soal meteorologi dan geofisika ya, pokoknya yang sering bikin ramalan cuaca lah, simpelnya itu ya. Itu ternyata di Indonesia itu aturannya adalah menggunakan nama-nama bunga sesuai dengan abjad untuk menamai badai siklon atau tropical cyclone. Wow. Jadi di tahun 2017 itu sudah ada 4 yang dipakai sesuai abjad. Ada anggrek, bakung, cempaka, dan juga dahlia gitu. Nah, emang katanya sih gini ya alasannya kenapa pakai nama bunga tuh katanya biar masyarakat tuh nggak takut karena namanya tuh nggak serem gitu. Ya iya sih nggak serem, cuman tahu nggak efeknya apa ketika nama-nama bunga itu dipakai untuk nama badai tropis. Dan kita tahu banyak orang yang menggunakan nama-nama bunga gitu ya. Misalnya contoh pas ada badai cempaka gitu ya, misalnya oh ya ada cempaka datang gitu kan, wah nanti ketakutan gitu kan, wah ada badai, padahal temennya nama cempaka datang. Atau misalnya wah kita nonton ini yuk dahlia di panggung sana gitu, padahal pengen nonton Ace Dahlia gitu ya, ternyata ada badai. Jadi nama bunga itu agak-agak riskan gitu ya, karena dipakai buat nama badai. Dan ini baru sampai di tahun 2017 tuh sampai D Dahlia. Saya nggak tahu, mungkin sudah ada badai flamboyan atau yang lain, melati, mungkin sampai melati. Nah itu kan nama-nama cewek semua ya, dan agak bahaya gitu karena sekarang dipakai buat nama badai gitu. Jadi jangan deh pakai nama-nama bunga ya, mending pakai nama yang lain aja deh. Nah berikutnya itu nama bunga itu kalau di media itu punya konotasi yang negatif banget. Sering kan kita nemu berita, misalnya berita ya ini biasanya ada di koran-koran itu ya, koran-koran kuning sih biasanya ya. Misalnya berita tentang kasus pemerkosaan misalnya, atau kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah itu biasanya korbannya itu dikasih nama itu bunga dalam kurung 18 tahun, bukan nama sebenarnya. Nah seperti itu. Atau misalnya mawar dalam kurung 15 tahun, bukan nama sebenarnya. Nah
itu jadinya itu nama bunga tuh akhirnya jadinya negatif banget gitu loh konotasinya, padahal namanya bagus, indah gitu ya. Tapi karena dipakai di media itu untuk sebagai mengganti atau menyembunyikan identitasnya sebenarnya dari korban, yang sebetulnya kita juga perlu kritisi juga di situ, apakah sudah ada konsen di situ ya dari jurnalis mengangkat berita itu ya ke korban ya. Karena ya bagaimanapun disebutkan nama atau tidak, meskipun mungkin pembaca yang jauh itu nggak tahu, tapi kan ya mungkin orang-orang yang dekat situ tahu bahwa oh ini dia nih gitu ya. Atau mungkin ya nanti ketika dia arsip itu ada dan baca lagi, dia tahu tuh beritanya dia, itu kan sangat menyakitkan ya. Itu satu hal sih. Tapi ya tadi bahwa menggunakan kata bunga untuk menggantikan nama victim atau korban itu kayaknya seksis banget gitu loh. Kenapa nggak pakai yang lain gitu ya, nama-nama yang umum, atau yang nggak usah pakai nama lah gitu, misalnya yang nggak usah disebut nama lah, atau nggak usah pakai kata ganti, misalnya si korban gitu ya, kan udah selesai gitu. Kenapa harus pakai bunga? Jadi kan kayak cerita ecek-ecek gitu loh. Gak banget kan gitu. Jadi aduh, nama bunga itu sudah tercemar deh gitu di dalam penggunaan jurnalistik kita, dan itu masih banyak banget digunakan seperti itu gitu. Dan masalah menggunakan nama di media ini juga ya di kalangan berita-berita mengangkat tentang disabilitas itu juga kadang-kadang sering jadi sebuah hal yang punya tensi negatif gitu. Misalnya dengan menggunakan kata-kata ketika ada yang melakukan sebuah tindakan kriminal, kenapa harus disebut di situ yang diduga mengalami gangguan jiwa gitu misalnya, atau misalnya yang ya cacat atau yang lain-lain gitu, kayak kesannya kan negatif sekali gitu ya. Yang padahal kalau misalnya di sini ya, di South Australia itu saya tadi baca aturannya bahwa seorang korban itu dia berhak untuk tidak diangkat kasusnya itu ke dalam berita gitu loh. Dia boleh memberikan pernyataan bahwa saya nggak mau diinterview, itu boleh banget, dan itu adalah hak dari si korban gitu ya untuk nggak diangkat. Apalagi kalau misalnya beritanya itu berita lokal dan masyarakat dari situ nggak banyak, ya kan pasti tahu lah ini siapa gitu ya, meskipun nggak disebut namanya. Makanya di sini sangat yang ada dibilang tuh soal konsen. Jadi harus ada konsen dari atau persetujuan dari si korban, apakah dia setuju atau tidak gitu. Kalau nggak setuju ya udah nggak boleh gitu ya. Paling beritanya secara umum saja, nggak perlu disebutkan ada korban, ada apa. Apalagi kalau di kita kadang-kadang menyebutkan bunga dalam kurung 17 tahun bukan nama sebenar, tapi detail banget kejadiannya ya tadi. Jadi akhirnya kayak cerita ecek-ecek gitu. Itu sangat negatif sekali sih menurut saya, dan itu perlu diperbaiki ya. Dan juga tadi masalah menggunakan kata bunga, menggunakan kata ganti tadi itu ya, itu tadi sangat diskriminatif gender juga sih menurut saya ya, sangat diskriminatif gender. Dan kenapa selalu perempuan gitu ya yang dijadikan sebagai objek di sana, seperti itu. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang saya sharing ini bisa jadi bahan renungan atau diskusi kita bareng lah ya, bahwa dalam kita itu bermedia, dalam menulis ya banyaklah harus yang kita pertimbangkan ya. Dan sekali lagi pertimbangkan lagi juga deh kalau misalnya mau pakai nama bunga untuk nama anak, untuk nama pasangan, nama sayang, atau hal-hal lainnya. Masih banyak yang lain kok gitu ya. Oke, thank you. Dan ini juga adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerjasama juga dengan komunitas podcaster netra Indonesia. Dan kalau misalnya kamu nggak mau ketinggalan nih update podcast terbaru dari Perantau Ilmu, jangan lupa di subscribe atau di follow. Ketik aja Perantau Ilmu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, atau yang lainnya ya. Dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan, baik itu seputar beasiswa, studi,
soal disabilitas, pendidikan inklusif, bisa kamu tulis aja, masuk follow Instagram saya di @dimastereducation, atau juga bisa email ke me@dimasmuharrem.com. Oke, thank you. Dimas is signing out and see ya.